Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpahkan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di majelis tafsir Hilliyin ini mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji surat Al-Fatihah ayat ke-5, itu sekitar 24 kali pertemuan ya. Nah, adapun pada kesempatan subuh ini kita mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Sebelumnya kita bahas tajwidnya dulu. Nah ini hanya H besar Pak ya. Dinas itu alifnya diabaikan saja. Alif setelah huruf nun itu diabaikan saja. Karena di situ ada dua huruf mati ya. Jadi langsung diidghamkan ke huruf setelah lam. Makanya nanti hukum tajwidnya itu disebut idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Ihdinas sirot mad badal. Jadi dibacanya panjang dua ketukan. Karena kalau dalam kaidah bahasa Arab setelah ro itu sebetulnya ada alif. Ada alif sukun ya. Kemudian alif sukun itu diganti ya, dibadal dengan harokat berdiri. Nah, makanya dibacanya seperti mad tabi'i alif ya, panjang dua ketukan. Sirotol tol sama maaf, ini idgham idhar qamariyah ya, atau alif lam qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Kalau yang tadi lamnya itu diabaikan gitu. Tidak nampak, tidak terdengar. Kalau yang tadi idgham samsiyah, yang ini idhar qamariyah. Siratal mustaqim mad arid li sukun. Itu ada huruf ya, jatuh sebelum waqaf. Ada huruf ya jatuh sebelum tanda berhenti. Atau mad tabi'i iya gitu, jatuh pada tanda berhenti. Nah, itu hukum tajwidnya itu mad arid li sukun. Baca panjang itu Pak, 4 sampai 6 ketukan. Siratal mustaqim. Walaupun nanti speed orang ketika membaca panjang termasuk pendek itu berbeda-beda. Siro mad badal, pol idgham samsiyah atau alif lam samsiyah.
Karena sebetulnya di situ ada ini Pak, ada dua lam. Kemudian lam yang pertama dihadap, dihadap itu dibuang, kemudian diganti dengan tasdid. Jadi tasdid itu sebagai pengganti lam yang pertama. Siratal ladzi mantabiyya an'am. Nah ini ada dua pendapat di sini. Ada yang membaca nunnya itu disebut dengan ini Pak, idhar khalqi gitu. Jadi kalau dibaca idhar khalqi itu nampak sekali. Ada yang membacanya biasa saja karena dengan alasan nun mati ketemu ainnya itu dalam satu kata, tidak terpisah gitu. Nah, bagi yang membacanya dengan biasa itu nunnya nggak diidharkan gitu, nggak dibaca jelas, tapi an'amta. Tapi kalau yang beralasan dibaca idhar itu ditahan hampir dua ketukan, ada yang an'amta. Ya dua-duanya punya alasannya. Yang membedakannya itu yang satu memandangnya karena itu dalam satu kata, makanya tidak dibaca idhar khalqi. Yang satu memandangnya karena itu nun mati ketemu dengan ain, maka dibacanya idhar khalqi. An'amta, nah, termasuk ini nih, mim mati ketemu dengan ta. Ini pun ada yang membacanya idhar safawi ya. Ada yang membacanya biasa. Bagi yang membacanya idhar safawi itu dikarenakan mim mati ketemu taknya itu, dikarenakan mim mati ketemu tak, maka dibacanya idhar safawi. Tetapi bagi yang membacanya biasa bukan idhar safawi, karena mim mati ketemu taknya itu dalam satu kata. Kan ada yang terpisah, ada yang satu kata. Yang terpisah itu seperti nanti nih, alaihim. Nah itu kan mim mati ketemu ghain itu terpisah itu Pak, berbeda kata gitu. Nah kalau alaihim di situ nggak ada perbedaan pendapat di situ. Para ahli qiraah sepakat itu membacanya itu idhar safawi, karena mim mati ketemu ghainnya itu terpisah. Sementara an'amta nun mati ketemu ain, begitu pula mim mati ketemu ainnya itu dalam satu kata, sehingga ada perbedaan pendapat. Alai madlain ya. Cuman karena jatuh di tengah-tengah kalimat ya, atau jatuh di tengah-tengah kata, itu dibacanya tidak sepanjang madlain ketika jatuh pada waqaf, ketika jatuh pada tanda berhenti, tapi agak dibaca panjang Pak, karena bagaimanapun di situ ada huruf ya yang mati. Alaihim idhar safawi, ghain sama ini tuh nih, ya mati jatuh setelah fathah, cuman jatuhnya itu di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat, sehingga tidak sepanjang ketika ya mati didahului fathah jatuh pada tanda berhenti. Ghairil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, lamnya dibaca idhar,
mau jangan dikolkolahkan itu, jangan dipantulkan. Jadi jangan mage, kecuali kalau nggak sengaja gitu Pak ya, niatnya nggak dipantulkan tapi yang terjadi malah dipantulkan, itu kan nggak sengaja ceritanya, beda lagi. Jadi hukum tajwidnya itu bukan kolkolah, jangan dipantulkan, jangan mage, tapi mau, karena ghain itu bukan huruf kolkolah. Ghairil maghmud, mantubnya waw, alai madlain, him. Ini mimati ketemu wawunya itu terpisah. Jadi ada huruf mim ketemu huruf idhar sapawi itu dalam satu kata. Ada huruf mim ketemu dengan idhar sapawi itu di lain kata atau terpisah. Nah, ketika ada huruf mim ketemu huruf idhar sapawi dalam satu kata, itu biasanya ada perbedaan pendapat di situ membacanya itu. Tapi kalau huruf mim bertemu idhar sapawi itu terpisah, itu tidak ada perbedaan pendapat. Walau itu ini idgham samsiah dulu, walau itu idgham samsiah atau alif lam samsiah. Nah, nanti baru bon itu hukum tajwidnya itu adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Sakil itu kan berat, kilmi itu perkataan. Jadi membacanya itu harus diberatkan gitu. Perkataan kita ketika membacanya itu harus diberatkan. Jadi dibaca panjang dulu itu Pak, baca panjang dulu, baru nanti dimasukkan ke lam. Walau bolin kayak al-haqqah itu. Fa idza ja'atis shakhah, fa idza ja'atil dhammatul, itu namanya mad lazim mutsaqal kilmi. Itu agak jarang sih di Al-Quran itu, beda dengan mad alif disukun dan yang lainnya itu. Lin, mad alif disukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ihdina, nah ini merupakan fi'il amr. Fi'il amr itu secara sederhana itu merupakan satu bentuk kata kerja yang menunjukkan perintah gitu. Litolab gitu. Jadi fi'il amr itu adalah satu bentuk kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, akan tetapi nanti dalam pembahasannya begini, ada yang menunjukkan perintah, ada yang menunjukkan permohonan. Perintah dengan permohonan itu mirip gitu. Kalau perintah itu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dari Allah kepada makhluknya itu perintah, dari Rasulullah kepada umatnya itu perintah, atau dari majikan kepada karyawannya itu perintah. Tapi kalau permohonan sebaliknya, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kalau kita kepada Allah itu bukan memerintah tapi memohon.
seorang karyawan kepada majikannya bukan memerintah tapi memohon. Nah di sini kan kita dengan Allah, bukan Allah dengan kita. Artinya bahwa kita sebagai seorang hamba memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Nah makanya nanti seluruh doa itu itu dimaknai sebagai permohonan, bukan sebagai sebuah perintah. Seperti begini, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, karena kita makhluk yang memohon kepada Allah, maka itu bukan sebuah perintah, tapi itu sebuah permohonan. Nah di sini pun kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah, untuk dikaruniai hidayah. Nah tentang hidayah ini, kalau kita bicara tentang hidayah, itu pembahasannya cukup banyak Pak, cukup luas. Jadi nanti para ulama itu mengklasifikasi hidayah ke dalam beberapa tingkatan. Pertama ada hidayah itu yang disebut dengan hidayah gorizah itu. Hidayah gorizah itu kalau dalam bahasa kita sering disebut dengan insting gitu. Hidayah itu kan secara sederhana artinya petunjuk Pak. Petunjuk, bimbingan, arahan. Itu hidayah secara sederhana. Jadi ketika kita memohon hidayah, itu artinya kita memohon petunjuk, memohon bimbingan, atau memohon arahan. Nah petunjuk yang kita mohonkan itu bermacam-macam itu. Pertama ada yang disebut dengan goriza atau insting, naluri lah dalam bahasa sederhananya. Nah naluri atau goriza itu Allah berikan bukan hanya kepada kita manusia, tapi kepada bangsa binatang pun Allah berikan yang namanya naluri atau insting itu. Umpamanya nih binatang Pak, ketika mereka itu ingin punya tempat tinggal gitu, maka binatang itu membuat sarang gitu Pak. Mereka membuat sarang. Binatang ketika ingin mempertahankan hidup, katakanlah semut itu Pak, mereka kan membawa makanan lalu menyimpan makanannya, menimbun makanannya. Itu sebagai naluri saja, sebagai insting aja Pak. Atau seorang bayi ini ketika dilahirkan lah, mereka kan belum pernah belajar, belum pernah membaca, belum punya pengalaman. Tetapi ketika mereka lapar gitu Pak, nalurinya nih itu nanti kan biasanya menangis itu Pak. Jadi dalam rangka mempertahankan dirinya, seorang bayi itu ketika lapar itu menangis gitu. Padahal kan tidak ada yang mengajari gitu. Bayi itu kan belum diajari kalau lapar, nak kamu menangis ya, kan nggak begitu. Tapi ketika lapar si bayi itu langsung menangis Pak. Nah itu naluri untuk mempertahankan diri itu. Itu pemberian dari Allah itu, anugerah dari Allah. Coba Pak kalau seandainya nih bayi itu umpamanya ingin melindungi diri tapi tidak diberikan petunjuk oleh Allah, digigit semut, cicing kayak gitu, kan orang tuanya nggak mengerti kalau seandainya anaknya itu digigit semut.
Tapi ketika anaknya digigit semut, orang tuanya kan mikir ya Pak, ini kenapa kok anak saya menangis terus itu? Udah diberi ASI tetap menangis itu. Udah digendong juga tetap menangis. Taunya di pundaknya itu ada semut yang menggigit gitu ya. Menangislah dia. Nah itu namanya goriza itu Pak. Atau naluri manusia ingin mencari tahu Pak. Nah ketika manusia itu ingin mendapatkan pengetahuan, maka dia itu akan mencari tahu. Cuma nanti gorizah ini Pak, nanti ada gorizah yang baik, ada gorizah yang buruk Pak. Ada naluri yang baik, ada naluri yang buruk. Tergantung kemana orang itu akan mengikuti nalurinya. Contoh begini nih, ketika orang itu ingin tahu, ada orang itu yang ingin tahunya itu dalam hal yang baik, tapi ada juga orang itu yang ingin tahunya dalam hal yang buruk. Umpamanya nih, orang ingin mengetahui aib saudaranya, itu kan ingin tahu, maka dia mencari tahu aib saudaranya, dia mengorek-ngorek aib saudaranya. Tetapi nanti naluri ingin tahu itu ada juga naluri ingin tahu yang baik. Umpamanya orang itu ingin tahu apa rahasia saudaranya itu kok bisa tenang, bisa tawadu, bisa soleh. Nah itu ingin tahu juga Pak, tapi ingin tahunya itu dalam hal yang baik. Jadi ada orang itu yang menggunakan nalurinya dalam hal yang baik, ada juga orang yang menggunakan nalurinya itu dalam hal yang tidak baik. Sama Pak, naluri mempertahankan diri pun begitu. Orang ketika punya naluri untuk mempertahankan diri, ada yang menggunakan nalurinya dalam hal yang baik, ada yang menggunakan nalurinya dalam hal yang buruk. Yang menggunakan nalurinya dalam hal yang baik, umpamanya dalam rangka mempertahankan diri, orang itu bekerja sesuai dengan keahliannya. Ada yang bertani kan gitu Pak, ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang, ada yang bekerja jadi karyawan. Nah itu naluri untuk mempertahankan diri. Dan binatang pun punya naluri seperti itu Pak. Tapi juga nanti ada orang yang punya naluri untuk mempertahankan diri itu dengan cara yang buruk, mencuri, merampok. Nah itu naluri juga Pak, naluri untuk mempertahankan diri, tapi caranya tidak benar, malah mencuri, merampok. Nah itu para pencuri perampok pun itu adalah naluri untuk mempertahankan diri, cuman caranya yang salah. Jadi yang namanya gorizah, insting atau naluri, itu anugerah dan itu petunjuk dari Allah Pak. Petunjuk dari Allah. Cuman orang kadang menggunakannya dalam hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua Pak, nanti ada hidayah itu hidayah indrawi atulah, supaya tong sama dengan Pak Indra gitu. Jadi ada hidayah yang namanya indrawi. Nah Allah kan sudah memberikan bekal itu Pak, indra kepada kita. Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran. Maka dalam Al-Quran nih, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika an kana anhu mas'ula.
Itu kan kalau ayat lengkapnya begini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui satu hal apapun. Semua manusia itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Tidak punya ilmu, Pak. Tidak punya pengetahuan, kecuali barangkali ada di antara nabi dan rasul yang Allah berikan mukjizat pengetahuan ketika lahir, seperti Nabi Isa lah gitu, Pak. Tapi pada umumnya manusia itu ketika lahir itu kan nggak ada orang yang lahir langsung minta pisang gitu, nggak ada kan, karena dia nama pisangnya juga belum tahu, Pak. Nggak ada juga yang lahir sudah pakai toga gitu kan. Yang namanya lahir itu kan semuanya dalam keadaan aria, telanjang gitu. Nah, cuman Allah berikan bekal yang namanya indra. Ada indra pendengaran, ada indra penglihatan, kemudian indra hati. Nah, melalui indra itulah Allah berikan petunjuk, Pak. Melalui indra itulah Allah berikan bimbingan. Sebagai sebuah contoh saja begini, Pak nih. Kita umpamanya mencari sebuah benda di rumah nih, Pak, kita mencari sebuah benda. Nah, untuk mendapatkan petunjuk benda itu adanya di mana, itu kan bisa dengan penglihatan, Pak. Dilihat oleh mata kita, oh ternyata benda itu ada di atas meja. Kita lupa menyimpan HP, di mana HP itu? Kemudian nyuruh ke anak, nak tolong di miss call HP bapak, di miss call. Bunyi HP itu, kedengaran kan oleh telinga tuh, oleh indera telinga. Setelah kedengaran kan dapat petunjuk, oh HP itu di situ. Nah itu, Pak. Jadi yang kedua ada yang namanya hidayah indera. Nah, hidayah indera pun tentu ini nanti ada orang yang menggunakannya dalam hal yang baik, ada juga orang yang menggunakannya dalam hal yang buruk. Ada orang yang menggunakan indera telinga, indera mata untuk mendengar dan melihat yang baik. Ada juga orang yang menggunakan indera pendengaran, indera telinga dengan indera mata itu untuk mendengar dan melihat yang buruk-buruk. Kemudian yang ketiga nanti ada indera akal itu, Pak. Ada indera akal. Nah, kalau ada hidayah akal gitu. Ada hidayah akal. Nah, apa bedanya hidayah indera dengan hidayah akal? Kalau hidayah indera itu merupakan pintu masuk, Pak. Pintu masuk untuk mendapatkan petunjuk. Kalau hidayah akal itu merupakan tempat menyimpan petunjuk yang masuk melalui telinga dan melalui mata. Nanti kan banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat, lalu masuk, Pak, tersimpan tuh di memori akal kita. Itu akan jadi petunjuk itu, Pak. Semakin banyak orang itu menyimpan memori dalam akalnya, maka semakin banyak dia itu memiliki petunjuk, memiliki pembimbing, memiliki pengarah. Makanya nih, Pak, orang semakin dewasa, cara menyelesaikan solusi, Pak, cara menyelesaikan masalahnya itu banyak jalan. Berbeda dengan orang yang tingkat SD. Anak tingkat SD ketika ditanya, nak 10 itu
kelas 1 SD umpamanya nih. Bilangan 10 itu untuk mendapatkan bilangan 10 itu caranya bagaimana? Dia akan mengatakan 5 tambah 5 gitu Pak. Kata gurunya 10 itu 5 tambah 5. Maka seorang anak kelas 1 SD ketika ditanya jawabannya pasti itu saja. Berbeda apa dengan orang yang sudah dewasa? Untuk mendapatkan bilangan 10 itu caranya bagaimana? Bisa 5 kali 2, bisa genap tambah 4, bisa 11 kurang 1, bisa 20 kurang 10, kan gitu Pak. Bisa 100 kurang 90, kan gitu. Kenapa kok anak dewasa itu banyak memiliki jawaban? Karena dia sudah banyak memiliki petunjuk dalam akalnya itu. Banyak jalan untuk menyelesaikan satu persoalan itu. Nah, cuman nanti kemampuan akal seseorang itu bertingkat-tingkat, Pak. Bertingkat-tingkat. Dan bertambahnya pun itu secara perlahan-lahan, Pak, sedikit demi sedikit. Tergantung sejauh mana orang itu banyak mendengar dan tergantung sejauh mana orang itu banyak melihat. Semakin banyak mendengar dan semakin banyak melihat, maka semakin banyak pula hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang tersimpan dalam akalnya. Makanya kan tempo hari pernah kita sampaikan, kenapa kok Allah itu mau menurunkan wahyu yang pertama itu Iqra. Kalau bicara Iqra, membaca, itu berkaitan dengan pendengaran, berkaitan dengan penglihatan. Membacanya itu menggunakan lisan, tapi efeknya kan didengar. Ketika membacakan melihat, nah gitu. Nah itu pendengaran, penglihatan. Untuk apa kok perintahnya membaca? Untuk memiliki banyak memori, Pak, yang tersimpan dalam akal itu. Yang memori itu nanti akan menjadi petunjuk itu. Nah itu yang ketiga, Pak, hidayah akal. Tetapi nanti hidayah akal ini, Pak, sama. Bisa baik, bisa buruk itu. Karena nanti akal ini akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Akal ini akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah makanya Allah mempersiapkan hidayah yang keempat itu. Ada yang namanya hidayah agama, atau yang sering disebut dengan hidayah irsyad, atau yang sering disebut dengan hidayah dalalah. Nah untuk hidayah agama, Pak, hidayah irsyad itu sudah Allah berikan gitu. Sudah Allah turunkan. Allah turunkan para nabi, Allah utus para rasul, Allah turunkan Al-Quran itu. Yang tempo hari itu pernah kita katakan bihablillah. Nah itu, Pak, kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Apa tali Allah itu? Satu Islam, dua Al-Quran, kemudian para nabi, para rasul. Nah Islam, para nabi, para rasul, Al-Quran itu merupakan hidayah Allah yang sifatnya agama, hidayah Allah yang sifatnya irsyad, atau hidayah Allah yang sifatnya dalalah itu. Dan itu sudah Allah turunkan, tinggal kita mau mengambilnya, tinggal kita mau mencarinya, tinggal kita mau berpegang teguh atau tidak gitu. Makanya kan sering begini ya,
Seringkali ada orang itu ingin mendapatkan hidayah, tapi dia tidak mau membaca Quran, dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, dia tidak mau mendengarkan at-tausiyah wal irsadat. Padahal itu merupakan bentuk hidayah yang namanya hidayah agama itu pada situ. Jadi untuk mendapatkan hidayah agama itu adanya dalam Islam atau adanya di dalam Al-Quran. Karena kan Al-Quran dan Islam itu berkaitan erat, Pak. Kalau kita menyebut Islam, Islam itu kan sumbernya itu Al-Quran dan Al-Hadis itu. Kemudian nanti ada hidayah itu yang disebut dengan hidayah taufik, Pak. Hidayah taufik. Nah, kalau hidayah taufik itu didapatnya dengan melalui doa itu, Pak. Sekali lagi, kalau hidayah taufik itu didapatnya dengan melalui doa. Tapi kalau hidayah irsyad, hidayah agama itu didapatnya melalui ikhtiar, melalui usaha. Dan dua-duanya harus tempuh, Pak, harus tempuh. Bahkan kalau dikaitkan dengan sebelumnya, Pak, ya, semuanya itu harus dicari, harus diupayakan. Hidayah gorizah, walaupun pada awalnya, Pak, pada awalnya itu datang dengan sendirinya, kesini-sininya kan orang itu harus juga gitu, lebih peka bagaimana untuk mendapatkan hidayah naluri itu, lebih mengasah kemampuannya bagaimana supaya nalurinya itu kuat itu, Pak. Begitu pula dengan hidayah indra, dengan hidayah akal, dengan hidayah agama, dengan hidayah taufik, itu semuanya harus diupayakan, harus dicari, harus dicari. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, di dalam ayat ini kita sering memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah itu kan dalam satu hari, Pak, minimal 17 kali gitu ya. Kenapa kok sampai diulang-ulang satu hari minimal 17 kali? Malah kalau ditambah dengan sholat sunat itu berapa kali itu? Tergantung sholat sunatnya berapa kali kita kan. Kalau sunat itu kan kadang berbeda ya perhatian kita terhadap sunnah dengan perhatian kita terhadap wajib. Tapi minimal dalam sehari kan surat Al-Fatihah ini dibaca 17 kali itu oleh kita itu. Nah, lalu kenapa kok sampai diulang-ulang seperti itu? Bukankah kita itu sudah mendapatkan hidayah gitu? Secara umum iya, Pak. Secara umum kita ini sudah mendapatkan hidayah, baik hidayah irsyad ataupun hidayah taufik secara umum. Dengan masuknya kita menjadi seorang muslim itu secara umum kita sudah dapat hidayah. Tetapi nanti, Pak, nanti Islam atau ajaran Islam yang harus kita praktekkan, ajaran Islam yang harus kita ketahui kemudian kita praktekkan itu kan banyak, Pak. Banyak gitu. Makanya kita mengulang-ulang memohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan hidayah. Jadi hidayah kita menjadi seorang muslim itu baru hidayah yang sifatnya global, Pak. Umum gitu. Nah, nanti di dalamnya itu kan banyak ajaran-ajaran Islam yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki. Sebagian ada yang kita cari melalui ikhtiar, sebagian ada yang kita cari melalui doa. Yang melalui doa itulah yang disebut hidayah taufik itu. Yang melalui ikhtiar itu hidayah agama, hidayah akal, hidayah indra,
itu diikhtiar, caranya kita yang berikhtiar. Jadi ada yang dijemput Pak, ada yang dijemput dengan ikhtiar, ada yang dijemput dengan doa. Dua-duanya harus Pak. Dengan doa harus, dengan ikhtiar harus. Kan kita perlu yang namanya hidayah irsyad perlu Pak. Yang namanya hidayah taufik juga sangat perlu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Namun perlu saya tegaskan deh, untuk mendapatkan hidayah taufik itu diawali dulu dengan hidayah irsyad Pak. Diawali dulu dengan hidayah irsyad. Kan suka ada orang begini ya, mungkin berkesimpulan begini, hidayah taufik itu datang ujug-ujug gitu ya, lalu mengambil beberapa contoh kasus. Oh si itu ge cenah tuh nu tadina seorang ahli maksiat gitu, ari geus waktuna menang hidayah mah geuning soleh we cenah gitu. Padahal itu Pak, kalau mau diteliti Pak, orang-orang yang tadinya jahat, sering berbuat dosa, berbuat maksiat, itu kan sebetulnya ada Pak, ada itu proses untuk dia menjadi baik, itu ada itu. Walaupun prosesnya itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Contoh begini nih, kan banyak umpamanya orang yang tadinya bukan muslim lalu menjadi muslim, padahal dia itu tidak pernah ngaji di pesantren, enggak gitu, baca buku pun enggak, tapi kenapa kok dia muslim? Bisa jadi Pak, ketika dia bawa kendaraan gitu Pak ya, lewat di jalan tiba-tiba mendengar suara adzan, memang enggak sengaja tapi dia mendengar kan. Dia lagi bawa kendaraan tiba-tiba mendengar ada seorang ulama kiai menyampaikan tausiah, enggak sengaja. Lama-lama saking seringnya dia mendengar tausiah itu ya, tanpa sadar dia mendapatkan hidayah irsyad itu Pak. Kan begitu. Jadi ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang langsung mencari itu, ada yang tanpa sengaja dia itu mendapatkan. Kayak beginilah Pak, kayak rizki Allah itu kan, kadang rizki itu ada yang didapat dengan cara bekerja, tapi ada juga rizki Allah itu yang didapat sekalipun kita itu berdiam diri itu. Kan begitu. Lamun cek bahasa orang tua dulu mah kadang rizki teh diudag lumpat gitu nya. Aya ogen di daguan cicing, aya ogen di daguan teh datang gitu. Sering mendengar perkataan seperti itu. Nah, orang pun ketika mendapatkan hidayah taufik, nah, itu sebetulnya diawali dulu dengan hidayah irsyad gitu. Sebetulnya. Sekarang begini, bapak-bapak sering berangkat ke masjid gitu ya, pakai pakaian mau sholat gitu Pak, barangkali pakai kopea gitu ya, pakai koko. Bapak nggak ngomong apa-apa ke tetangga gitu, cuman setiap duhur ke masjid, setiap asar ke masjid, maghrib ke masjid. Mungkin ada tetangga yang ngelihat, duh itu si bapak itu tiap sholat ke masjid gitu. Bisa saja orang itu lama-lama memperhatikan serius, kemudian muncul, saya kayak nurutan ke masjid. Awalnya kan melihat dulu Pak, melihat orang lain itu berangkat ke masjid, kemudian lama-kelamaan dia itu ingin juga ke masjid, dapat hidayah taufik, tapi awalnya kan melihat dulu. Nah itu Pak. Maka oleh karena itu, untuk mendapatkan hidayah baik taufik ataupun irsyad, itu kita harus berikhtiar, kita harus berdoa.
atau kalau saya spesifikasikan begini, hidayah taufik itu didapat ya, dominannya didapat dengan cara berdoa. Tetapi hidayah irsyad itu dominannya kita dapat melalui cara berikhtiar. Dua-duanya harus itu. Jadi sirat ihdina, tunjukilah kami, tunjukkan kemana? As-sirata, ke jalan al-mustaqim, yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ini ketika menjelaskan jalan yang lurus ini, seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan begini, suatu hari Rasulullah itu membuat garis itu di atas padang pasir itu, garis lurus. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, khususnya Ibnu Mas'ud, inilah siratal mustaqim, atau seperti inilah siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim itu diibaratkan sebuah garis lurus yang bisa menghantarkan seseorang sampai ke tujuan lebih cepat, Pak. Lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat. Itu siratal mustaqim. Atau bisa juga siratal mustaqim itu adalah jalan yang paling singkat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita itu kan kembali ke kampung akhirat, Pak, dengan bahagia, dengan selamat. Atau tujuan kita itu kembali ke rumah kita di surga itu. Kan kita ini sering diistilahkan, diibaratkan makhluk surga, Pak. Karena dulu awalnya orang tua kita Adam itu kan pernah tinggal di surga. Maka tujuan kita hidup itu untuk kembali lagi ke sana, Pak. Atau kalau saya ibaratkan, kita ini ibarat orang yang sedang merantau lah. Orang yang merantau ke Sumatera, ke Kalimantan, itu kemana aja, itu kan nanti balik lagi ke kampung halamannya itu, Pak. Nah, tujuan kita hidup pun untuk kembali ke sana, Pak. Bedakan antara tujuan dengan tugas, Pak. Ibadah itu bukan tugas, bukan tujuan, tugas itu. Ibadah itu adalah tugas kita untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu akhirat itu. Kembali ke akhirat dalam keadaan selamat. Nah, siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus yang mempermudah, mempercepat, mempersingkat untuk sampai ke tujuan itu. Makanya pada saat itu Rasulullah di samping membuat jalan yang lurus di atas pasir itu, menggambar jalan yang lurus, beliau pun menggambar jalan-jalan yang lain di sebelahnya itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ini jalan yang lurus, siratal mustaqim, sementara ini jalan-jalan yang lain. Nah, jalan-jalan yang lain, Pak, katakanlah jalan yang bengkok. Pertama, orang itu kalau menggunakan jalan yang bengkok, Pak, itu tidak akan sampai ke tujuan. Yang kedua, waktunya lama sekali, Pak, berbelit-belit. Saya ibaratkan begini saja, Pak. Untuk sampai ke Jakarta dulu dengan sekarang kan beda. Dulu makan mau sampai ke Jakarta ayo lewat Sukabumi gitu ya. Kesangan manten di jalan gini gitu. Ayo lewat Purwakarta gini bulak belok. Mabok di jalan Jakarta. Akhirnya makan 2,5 jam nyampe kan gitu. Nah, itu jalan lurusnya seperti itu. Nah, makanya nanti untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai tujuan itu Allah sediakan jalan, Allah sediakan kendaraan. Sekali lagi, Allah sediakan jalan, Allah sediakan kendaraan.
Jalannya itu apa? Ya Islam itu, Pak. Jalannya itu Islam. Kemudian kendaraannya nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada rumah tangga. Rumah tangga itu kendaraan, Pak. Kendaraan yang harus dibawa di atas jalan Shirathal Mustaqim itu, supaya nanti rumah tangga itu menghantarkan kita sampai ke tujuan. Pekerjaan kita, tempat kita bekerja itu kendaraan, makanya pekerjaan kita harus dibawa di atas Shirathal Mustaqim supaya pekerjaan kita menghantarkan kita ke surga. Nah itu, Pak. Jadi banyak kendaraannya itu, cuman jalannya satu, Shirathal Mustaqim itu. Jalannya itu satu, Shirathal Mustaqim. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ini Rasulullah mengatakan itu dalam hadis tersebut yang tadi saya sampaikan itu nanti ketika orang berjalan di atas Shirathal Mustaqim itu di samping kanan samping kirinya itu banyak yang menyeru, banyak setan-setan yang menggoda, yang menyeru agar orang itu keluar dari Shirathal Mustaqim saja. Saya berikan gambaran mudah nih. Ketika orang itu, bukan orang, ketika nih umpamanya kita ini kereta, Pak. Kereta. Lalu Shirathal Mustaqim itu rel kereta itu, Pak. 10 cm saja, Pak. Kereta itu keluar dari relnya. Kan celaka itu, Pak. Bisa diguling kan itu 10 cm keluar dari relnya itu. Begitu pula seseorang ketika ketika keluar dari Shirathal Mustaqim 10 cm saja bisa celaka, Pak. Bahkan kesana-sananya kan akan semakin jauh. Kayak begini nih. Ini taruhlah Shirathal Mustaqim nih, jari tengah. Ini jari telunjuknya itu jalan-jalan yang lain. Awalnya kan sedikit, Pak ya. Jarak antara jari tengah dengan jari telunjuk sedikit, tapi kan kesininya jadi jauh, Pak. Nah makanya orang itu ketika keluar dari Shirathal Mustaqim itu awalnya memang sedikit, Pak, sedikit, tapi lama kelamaan kan jadi jauh. Kalau dibiarkan akan menjadi jauh, kesesatannya akan semakin jauh. Nah, makanya diperintahkan dalam agama itu ketika orang itu keluar dari rel Shirathal Mustaqim itu harus segera kembali ke rel itu, harus segera kembali kepada rel Shirathal Mustaqim itu. Dan nanti pada akhirat itu ada juga yang namanya Shirathal Mustaqim itu. Jadi kalau di dunia ada Shirathal Mustaqim, di akhirat pun ada. Dan orang akan selamat dan tidaknya ketika melintasi Shirathal Mustaqim di akhirat itu tergantung bagaimana dia itu melintasi Shirathal Mustaqim di dunia. Kan digambarkan tuh dalam hadis itu, Pak ya. Ada orang yang melintasi sirat itu bagaikan kilat. Kata Nabi itu, Pak ya. Ada orang yang melintasi sirat itu bagaikan kuda yang berlari kencang sampai ke surga. Ada orang yang melintasi sirat itu bagaikan orang yang berlari kencang sampai ke surga. Beda kan, Pak, kencangnya kuda berlari dengan kencangnya orang berlari kan beda. Ada orang yang melintasi sirat itu bagaikan orang yang berjalan santai sampai ke surga. Ada orang yang melintasi sirat itu dengan cara merangkak sampai juga ke surga. Tapi banyak juga orang yang ketika melintasi sirat itu terpeleset, jatuh ke neraka. Nah hidup di dunia kan begitu juga, Pak. Begitu. Ada orang yang berjalan di atas Shirathal Mustaqim itu, Pak, cepat, Pak, semangat. Ada juga orang yang ketika berjalan di atas Shirathal Mustaqim itu
Dia melakukan tetapi rada laluhia gitu kan. Rada kebluk melakukan cuma rada kebluk gitu Pak. Kayalah terakhir batur heula tah itu aya oge nu kitu Pak, santai lah. Santai. Ada juga orang itu tidak mau berjalan di atas siratal mustaqim. Nah, itu semua Pak, cara orang menyikapi siratal mustaqim dalam kehidupan dunia itu akan berimbas, berdampak bagaimana dia nanti ketika melintasi sirat di yaumul akhir itu. Jadi sebetulnya kita itu sudah bisa menebak Pak. Kalau muncul nih pertanyaan nanti saya ketika melintasi sirat itu bagaikan kuda berlari kencang, bagaikan kilat, bagaikan orang berlari kencang, bagaikan orang berjalan santai, bagaikan orang yang merangkak, atau seperti apa, itu bisa dibaca dari sekarang. Lihat saja bagaimana sikap kita, respon kita ketika diajak di atas jalan siratal mustaqim. Bagaimana sikap dan respon kita terhadap siratal mustaqim itu. Nah, ikhwanul fillah arsadakumullah, nah disitulah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Di situ mohon kepada Allah Pak, mohon indera kita selalu berada di jalan yang lurus, mohon akal kita selalu berpikir yang benar di jalan yang lurus. Mohon kepada Allah supaya Allah berikan hidayah irsyad. Mohon kepada Allah supaya Allah itu berikan hidayah taufik. Nah itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.